Spark The Digital. Bersama saya, Clairine Nongkawiono, sebagai host yang akan menemani kalian pada segmen kali ini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih, yaitu Kak Evelyn dan Kak Zahira, yang merupakan siswa berprestasi peringkat 2 dan 3 paralel. Halo Kak. Halo. Hai. Apa kabar nih? Baik. Ya baik, kabarnya baik. Mungkin bisa perkenalkan dirinya masing-masing dari kelas mana? Hai, perkenalkan nama saya Evelyn Virginia Tanajaya. Saya berasal dari kelas 11 Kesehatan 3, tapi sebelumnya saya berasal dari kelas 10E. Perkenalkan, nama saya Zahira Ulia Yahya. Saya sekarang berada di kelas 11 Kesehatan 1. Sebelumnya saya juga berasal dari kelas 10E. Nah, di sini saya sudah punya beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Kak Evelyn dan Kak Zahira. Mungkin langsung ke pertanyaan yang pertama. Apa motivasi dan siapa yang paling menginspirasi kamu dalam proses belajar? Motivasiku dalam mendapatkan prestasi ini nih untuk membanggakan kedua orang tuaku dan diriku sendiri. Karena saya punya rasa kepuasan sendiri kalau bisa membanggakan kedua orang tuaku dan diriku sendiri. Nah, yang menjadi inspirasi saya itu adalah diriku sendiri, karena saya yang tahu tujuan saya dalam belajar, motivasiku dan kelemahan dan kelebihanku dalam belajar. Kalau saya sendiri sebenarnya jawabannya mirip-mirip sama Evelyn. Motivasinya itu sebenarnya kalau kita ada kepuasan sama diri sendiri. Cuman sebenarnya yang bikin lebih motivasinya lebih ini kalau misalnya kayak sebelumnya saya tuh tidak tahu apa-apa begitu. Tapi 1 jam kemudian setelah saya belajar, saya jadi tahu. Nah, itu menurutku sangat seru sekali dan itu memotivasi saya buat belajar lebih banyak. Kalau inspirasi ya sama diri sendiri juga buat membanggakan diri sendiri dan orang tua. Bagaimana cara kalian mengatur waktu belajar agar seimbang dengan kegiatan-kegiatan lain? Jujur, saya jarang untuk mengatur waktuku karena jarang ada kegiatan-kegiatan sekolah yang bertabrakan sama kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Tapi terkadang ada kegiatan tambahan, misalnya kayak terpilih ikut OSN. Nah, itu berarti saya buat jadwal untuk bisa mengatur kapan jadwal untuk belajar OSN, kapan jadwal buat kerja tugas, belajar ujian. Jadi tertata jadwal belajar jadi tidak berantakan. OSN apa, Kak? OSN Matematika. Kalau saya sendiri sebenarnya saya tidak terlalu suka kayak susun jadwal, pasti saya tidak ikuti. Tapi kalau cara mengatur waktu itu saya susun dari otakku sendiri saja sih. Misal malamnya besoknya mau belajar, saya sudah pikir kayak, oh besok ini saya ada kegiatan ini. Begitu, saya akan bagi waktunya kayak kapan saya belajar, kapan saya melakukan kegiatan lain. Nah, waktu ujian baru-baru ini juga saya sama kayak Evelyn terpilih ikut OSN juga. Jadi itu sebenarnya agak susah atur waktunya untuk belajar OSN sama untuk belajar ujian, tapi ya bisa juga dijadwalkan pembagian waktunya. OSN apa, Kak Zahira? OSN biologi. Nah, pertanyaan ketiganya, apa metode belajar yang paling efektif menurut kalian, terutama saat memahami pelajaran yang susah atau saat ujian? Kalau saya sendiri tuh metodenya kayak active recall. Jadi saya tuh banyak baca-baca materi yang saya tidak terlalu pahami. Terus nanti saya tutup buku begitu sambil buat tes kemampuanku. Kalau misalnya ada kayak yang masih salah-salah, berarti masih kurang paham. Terus habis itu saya baca-baca lagi sampai saya paham. Kalau saya, metode yang saya pakai itu biasanya itu teknik Pomodoro. Jadi itu teknik Pomodoro itu dalam 1 jam. Misal saya ambil 50 menit buat saya belajar, 10 menitnya itu buat saya istirahat. Saya ulang sampai 2-3 kali. Terus nanti akhirnya itu saya ambil waktu yang panjang lagi buat istirahat. Setelah itu saya review. Cara aku mereview itu, kalau misalnya saya bisa jelaskan ulang itu materi pakai bahasa yang sangat sederhana kayak bicara sama anak kecil, berarti saya paham sama materi itu. Tapi kalau misalnya belum, saya bakal ulang lagi sampai saya bisa jelaskan pakai bahasa yang sangat sederhana. Kalian banyak teknik belajar itu kalian dapat dari mana? Internet? Ya. Next. Selanjutnya, apa alat atau sumber belajar yang paling membantu?
Kalau saya sendiri sih menurutku handphone karena saya tuh cara belajarnya lebih ke audiotorik. Jadi saya nggak terlalu suka membaca karena gampang bosan. Jadi mungkin lebih kayak nonton banyak-banyak video untuk menambah pemahaman, tapi bukan berarti tidak baca buku. Tetap baca buku, cuman lebih ke nonton-nonton video daripada baca buku. Kalau saya kebalikannya dari Evelyn, Evelyn kan orangnya audiotorik, saya orangnya visual. Jadi saya harus banyak baca, ada gambar. Nah jadi saya itu yang paling utama itu buku sih. Saya pusing kalau lihat di internet, saya tidak suka, saya bakal mengantuk kalau lihat di HP. Itu sih. Selanjutnya itu seberapa besar peran keluarga, teman, dan guru dalam mendukung prestasi kalian di sekolah? Jujur ketiga-tiganya itu berperan penting sekali untuk saya mencapai prestasi di sekolah. Misalnya kayak orang tua itu, mereka biasanya kasih dukungan buat semangat belajar dan dapat prestasi di sekolah. Kalau teman-teman itu biasanya saling membantu untuk kayak kasih tahu beberapa materi yang saya kurang pahami. Kalau misalnya guru tentunya sangat-sangat berperan penting karena saya juga paham materinya itu dari mereka dulu, terus nanti saya coba pahami lagi dengan banyak baca-baca dan nonton-nonton video. Sebenarnya ya 11-12 sama Evelyn. Dari orang tua sendiri itu, orang tuaku itu sering ingatkan saya buat kayak belajar. Terus mereka juga kasih tahu saya waktu-waktu yang efektif buat belajar itu kapan. Kalau dari teman sendiri itu ya sering sharing-sharing sama teman-teman kayak pelajarannya bagaimana. Saya juga tipenya suka belajar bersama. Terus kalau dari guru ya pasti sangat berperan penting di sini karena mereka yang mengajarkan kita pertama kali. Itu sih dari saya. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak. Apa target akademis kamu ke depan dan langkah-langkah yang akan kamu ambil untuk mencapai? Mungkin target akademisku itu meningkatkan nilai rata-rataku dari yang sebelumnya karena saya tahu untuk masuk ke universitas yang saya inginkan itu juga butuh nilai rata-rata sekolah yang cukup tinggi. Jadi di setiap semesternya itu saya berusaha buat kasih tinggi lagi nilai rata-rataku dengan cara kayak tambah kerja keras lagi buat belajar lebih giat supaya tambah banyak lagi prestasi-prestasi yang diciptakan. Kalau saya targetku ke depan ini supaya bisa tetap di ranking paralel, minimal tidak turun, bisa stay tapi jangan turun. Terus itu sih juga meningkatkan nilai poinnya. Itu sih. Apa mapel kesukaannya kamu? Kalau saya sendiri sih lebih ke matematika, fisika yang kayak ada hitung-hitungannya. Karena saya suka latihan-latihan soal yang ada hitung-hitungannya daripada yang membaca teori. Kalau Kak Zahira dan Kalau saya sendiri, saya sukanya biologi sama bahasa Inggris. Biologi itu seru saja, bisa tahu organ-organ tubuh manusia, tidak boring gitu. Ada saja di situ. bahasa Inggrisnya Kak. Aduh. Setuju tak? Hello everyone, my name is Zahira Ulia Yahya. I was born in Toli-Toli, 26 February 2009. I live on Tapalak Street. I'm in 11 Healthy One class. Thank you. Iya Kak, gimana cara Kakak mengatasi kebosanan saat belajar? Kalau saya sendiri sih biasanya ada kayak waktu-waktu kapan buat belajar dan istirahat. Karena setauku itu waktu yang efektif buat belajar itu sekitar 25 menit. Jadi saya itu belajar sekitar 25 menit, terus istirahatnya itu 5-10 menit supaya tidak terlalu bosan juga di depan buku atau di HP. Nah habis itu juga lakukan aktivitas-aktivitas yang bisa meningkatkan mood kayak tidur atau makan makanan yang kita suka kayak es krim dan lain sebagainya. Kalau saya tadi yang sama yang kayak saya jelaskan, saya pakai teknik Pomodoro. Jadi itu membantu sekali supaya kita otaknya tidak burn out. Jadi tidak gampang bosan juga. Cuman kalau betul-betul lagi stres, sudah stres sekali sama pelajaran, itu pasti saya stop belajar. Saya tidak mau lanjut karena tidak masuk ke otak. Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak. Misalnya kan kita tuh tiba-tiba ada rasa malas belajar nih Kak. Itu gimana cara Kakak mengatasi? Siapa mulanya? Okay. Kalau saya gaslighting diriku sendiri, kayak ini seru, ini saya suka sekali, kayak belajar itu sangat seru, padahal kan aslinya tidak. Tapi kayak gaslighting saja otak sendiri supaya kita suka sama belajar. Kalau saya sih biasanya ingat motivasi-motivasi awal buat bisa dapat prestasi. Jadi kayak punya rasa semangat sendiri juga buat belajar. Kalau misalnya kayak tahu apa tujuannya kita buat belajar sampai di sini, gitu.
kalian untuk teman-teman sebaya, untuk supaya bisa lebih semangat lagi untuk belajar. Kalau dari saya sendiri, ingat target kalian ke depannya itu apa. Dunia ini tuh penuh persaingan. Kalau tidak bersaing, kalian akan kalah. Itu sih dari saya. Kalau dari saya sih pesannya jangan sampai malas belajar, karena prestasi-prestasi yang kita ciptakan sekarang juga itu untuk kebaikannya kita di masa depan. Entah untuk kita masuk univ yang kita inginkan atau pokoknya sangat berguna untuk masa depan. Jadi jangan sampai malas belajar. Nah, sebelum kita tutup mungkin kita bisa salam jurnalistik dulu. Jadi kalau saya bilang jurnalistik semansa, kita sama-sama bilang make it news, got the views. Jurnalistik semansa. Make it news, get the views.